Di puncak Olympus yang megah, di antara awan dan kilat petir, lahirlah sebuah legenda. Zeus, raja para dewa, menyelinap ke dunia manusia dalam penyamaran, dan dari persatuannya dengan Alcmene, seorang wanita fana, lahirlah seorang putra bernama Herakles. Namun, kelahiran ini menyulut api cemburu di hati Hera, istri Zeus. Dengan mata memancarkan dendam, sang ratu dewa merencanakan kutukan yang akan membayangi kehidupan Herakles selamanya. Sebuah takdir yang penuh dengan penderitaan dan ujian. Sejak belia, kekuatan Herakles sudah tak tertandingi. Ia tumbuh menjadi pemuda perkasa yang bahkan mampu mencekik ular yang dikirim Hera ke buayannya. Namun, kekuatan besar itu menjadi kutukan saat Hera mengirimkan kegilaan kepadanya. Dalam keadaan tak sadar, Herakles melakukan dosa terbesar, sebuah tragedi yang merenggut keluarganya. Dihantui rasa bersalah yang mendalam, ia mencari penebusan, sebuah jalan yang membawanya ke hadapan Raja Eurystheus. Di istana yang megah, namun dipenuhi rasa takut itu, Herakles menerima 12 tugas mustahil sebagai jalan penebusannya. Tugas pertamanya adalah menghadapi singa Nemea, monster dengan kulit yang tak bisa ditembus senjata. Dengan kekuatan brutalnya, Herakles mencekik singa itu hingga mati dan menguliti bulunya untuk dijadikan jubah pelindung. Tugas kedua membawanya ke rawa Lerna untuk melawan Hydra, ular raksasa dengan banyak kepala yang akan tumbuh kembali jika dipotong. Bersama keponakannya, Iolaus, Herakles membakar setiap leher yang terpotong untuk mencegahnya tumbuh, mengalahkan monster beracun tersebut. Selanjutnya, ia harus menangkap rusa Kerinia yang gesit, milik Artemis. Setelah pengejaran selama setahun penuh, ia berhasil menangkap rusa itu hidup-hidup tanpa melukainya. Tugas keempat adalah menaklukkan babi hutan Eremantian yang buas, yang berhasil ia jebak di tumpukan salju tebal dan membawanya hidup-hidup ke hadapan Eurystheus. Kecerdikan Herakles diuji dalam tugas kelima, membersihkan kandang kuda raksasa milik Raja Augeas yang tak pernah dibersihkan selama 30 tahun. Dalam sehari, ia mengalihkan aliran 2 sungai untuk menyapu bersih kotoran tersebut. Tugas karena membawanya menghadapi burung Stymphaliae, kawanan burung pemakan manusia dengan paruh perunggu. Dengan kerincingan pemberian Athena, ia menakuti burung-burung itu ke angkasa lalu menembak jatuh mereka dengan panahnya. Tugas ketujuh adalah menaklukkan banteng kereta yang mengamuk dan membawanya kembali ke Yunani. Kemudian, ia harus menghadapi tugas ke-8 yang mengerikan, menjinakkan kuda betina Diomedes yang pemakan daging manusia. Herakles melakukannya dengan memberi makan sang raja, Diomedes, kepada kuda-kudanya sendiri. Tugas ke-9 adalah mendapatkan sabuk pinggang ajaib milik Hippolyta, Ratu Amazon. Misi yang nyaris berhasil melalui negosiasi ini berubah menjadi pertumpahan darah akibat hasutan Hera. Tugas ke-10 adalah perjalanan berbahaya untuk mengambil kawanan ternak milik Geryon, monster raksasa bertubuh 3. Herakles berhasil mengalahkan Geryon dan membawa ternaknya melintasi lautan. Tugas ke-11 membawanya mencari apel emas dari Taman Hesperides. Dengan cerdik, ia menipu Titan Atlas untuk mengambilkan apel tersebut, sementara ia menopang langit di pundaknya. Tugas terakhir, yang paling mustahil, adalah turun ke dunia bawah untuk membawa Cerberus, anjing berkepala 3 penjaga Hades, ke dunia atas. Setelah menyelesaikan 12 tugas yang mustahil, Herakles telah menebus dosanya. Jiwanya diangkat ke Olympus, di mana ia diterima di antara para dewa, bersinar dengan aura ilahi. Kisahnya diabadikan dalam patung dan cerita, sebuah warisan abadi tentang kekuatan, ketahanan, dan penebusan. Herakles, sang setengah dewa, selamanya dikenang sebagai pahlawan terhebat dalam mitologi Yunani, simbol bahwa bahkan penderitaan tergelap pun dapat diatasi untuk mencapai kemuliaan.